Selamat sore Mas. Terima kasih atas kesempatannya untuk udah meluangkan waktunya untuk datang ke sini sebagai pewawancara kami. Kami di sini dari anak-anak Fakultas Psikologi Mercubuana dengan kelompok atas nama saya sendiri Jonathan Fredrik Palembitaringgan, Panji. Adila. Kami di sini memenuhi tugas analisis jabatan kami. Untuk sekarang ini Masnya jabatannya itu sesuai SK namanya apa? Manajer produksi merchandise. Itu bekerjanya seperti apa? Itu meliputi satu desain merchandise, kemudian aku manajerin sosial medianya juga sebagai platform marketing, kemudian ngarahin produksi juga, laporan stok dan data penjualan. Berarti di posisi Masnya sekarang ini itu di bawahnya jabatan apa ya? Atasanku langsung itu ada namanya Engki. Jadi ini yang bikin agak unik. 3Hub ini sebelumnya tuh istilahnya kayak divisi baru sebagai salah satu agensi yang dibentuk sama Outlet 23. Cuman iring berjalannya waktu tuh merchandise, kemudian ada produk baru beberapa brand minuman itu masuk ke 3Hub. Nah, ketua divisi atau koordinator divisi dari 23Hub ini namanya Engki. Aku ada di bawahnya Engki langsung. Atasannya Mas Engki langsung owner. Untuk jabatan ini biasanya lebih sering berurusan dengan teknis atau dokumen atau berupa material atau sebagainya. Sebenarnya semuanya hampir aku bersinggungan ya Mas. Yang pertama jelas dari finance karena berkaitan sama biaya produksi dan juga nanti income. Aku pelaporannya tetap ke finance. Kemudian dari auditor juga. Audit itu nanti dia bantu controlling untuk katakanlah aku ngasih minta pengajuan pengeluaran untuk produksi sekian, terus aku melaporkan uang yang masuk tuh sekian dari penjualan. Nah nanti dia yang hitung balance-nya, sisa stoknya berapa, harusnya uangnya ada berapa. Itu ada audit, finance, kemudian dari tim marketing sendiri. Terus kalau yang di bawahku langsung di dalam tim merchandise sendiri ada PIC Stock, PIC Marketing Live, admin WA, admin sosial media, sama konten. Berarti dari satu posisi Masnya itu bisa merangkap kemana-mana? Iya. Oke. Berarti pekerjaan utamanya itu apa, Mas? Controlling berjalannya penjualan merchandise dari Outlet 23. Gimana cara ngerjain? Kalau aku sih sebenarnya di awal pasti setiap bulan aku bikin planning dulu. Satu, planning produksi, dua, planning marketing. Nah yang pertama planning produksi itu yang handle aku langsung ke vendor. Istilahnya apa ya? Aku bikin kayak pengajuan desain dulu ke owner. Kalau ACC nanti aku langsung bikin tarik data dari tim sales Outlet 23 pusat. Aku narik data di situ. Aku lihat di bulan kemarin itu penjualannya berapa. Nah itu untuk takaran jumlah perencanaan produksi yang mau aku buat bulan ini. Setelah itu dapat, terus nanti aku coba bagi untuk Bali berapa, untuk Semarang berapa, untuk Surabaya berapa, Malang berapa, Jogja berapa kebutuhannya. Nah baru nanti aku produksi, aku dapat invoice dari vendor, invoice-nya tak oper ke finance untuk di payment. Setelah itu payment, produksi jalan, barang masuk, aku oper ke gudang, terus aku ada namanya purchasing order. Aku order untuk stok dari tim merchandise-ku sendiri. Terus habis itu nanti aku ambil beberapa sampel untuk diproduksi sama tim marketing buat bikin kontennya. Nah, konten naik, terus kemudian anak stoknya naikin ke marketplace, baru bisa jalan. Terus nanti sisanya tinggal pelaporan. Oke, baik. Kalau untuk jabatannya Mas sendiri itu tujuan pekerjaannya apa? Kalau tujuan dari divisiku ada tuh yang jelas pertama nambahin side income buat perusahaan karena main produk yang dijual sama perusahaanku itu liquor atau minuman. Nah aku bikin dari merchandise-nya. Di luar dari penjualan aku juga bertugas untuk istilahnya apa ya, marketing gitu atau orang-orang biasa nyebutnya flyering. Jadi ketika orang ngerti merchandise 23 Mars itu orang akan kepo juga, oh 23 ini apa sih, akhirnya nanti lari konversinya ke jualan botol. Kalau misalnya nih Mas, kayak untuk orang awam yang mungkin nggak tahu pekerjaannya Masnya itu apa, kalau dijelasin ke mereka tuh kira-kira singkatnya tuh gimana Mas? Paling aku jawabnya ya manajer merchandise dari Outlet 23. Kalau misal untuk dampaknya sendiri
kalau ada pekerjaan yang nggak dilakukan itu kira-kira dampaknya apa mas? Paling terdampak tuh secara timeline sih mbak. Misal katakanlah aku telat ngirim desain gitu, nanti ke belakangnya akan repot semua gitu. Terus kemudian katakanlah tadi misalnya ada tim stok nih, nah stok ini mereka ada yang lupa stok opnam misalnya, dia nggak ngedata stoknya. Nah nanti aku untuk tracking di bulan ke depan tuh susah karena ada data yang miss misalnya gitu. Belum dari audit, belum dari finance, nanti pasti ada apa ya pengecekan rutin bulanan gitu. Kalau misalnya ada fraud atau ada kesalahan tuh nanti aku dipanggil, aku harus pengajuan ulang, dicari salahnya di mana dan sebagainya. Yang masih itu bahan apa aja sih yang digunakan? Bahan apa ya yang membantu tempatku jelas karena aku ngurusin produksi juga, jelas dari bahan baku kaosnya sendiri, produksinya atau barang yang dijual, ada t-shirt, ada topi, ada hoodie, ada celana dan segala macamnya pakaian. Terus kalau datanya yang pertama data penjualan, terus data stok, kemudian apa lagi ya? Paling ini sih insight dari sosial media buat tahu marketingnya gimana, siapa preference konten yang bakal kita sasar di bulan depan. Jadi Ada kendala nggak dalam mungkin penyediaan bahannya kayak gimana? kalau kendala paling sering banget tuh di produksi yang pertama karena di tahun 2026 ini karena aku juga punya brand di luar pekerjaanku utama, semua industri fashion tuh sekarang terdampak karena kenaikan harga kain. Itu lagi ganggu banget. Selain kenaikan harga kain tuh kelangkaan stok juga, jadi timelinenya itu molor semua. Hampir semua vendor tuh susah gitu cari kain gitu. Terus sama dari finance sih mbak, biasanya lama telat bayar ke vendor, ntar ada 2 invoice numpuk, aku nggak bisa produksi lagi gitu. Kalau boleh tahu mas, kaitannya tadi sama bahan bakunya tadi itu ngambilnya dari mana ya mas? Kalau boleh tahu. Kalau bahan baku tuh biasanya aku ke vendor tuh cuma ngasih spesifikasi mas. Misal katakanlah aku pengen t-shirt Hydro 20S untuk seri ini, terus aku pengen cotton combat 24S yang super soft misalnya kayak gitu. Nah, nanti mereka nyari sendiri. Ada biasanya tiap vendor tuh punya apa ya istilahnya, punya tempat kulak sendiri-sendiri gitu. Cuman mostly di Jogja tuh pakainya PT Nirwana sama Knito. Itu kan tadi bahan tadi kan diambil dari mana itu setiap minta nih apakah selalu ada gitu? Malah lebih sering nggak adanya mas. Nah itu gimana tuh cara ngatasinya ketika nggak ada? Aku di 2 bulan ini nyoba ngajuin sistem kontrak vendor. Jadi aku kontrak ke vendor. Biasanya aku per bulan aku bikin segini mas, ke vendor bilang gitu. Kamu bisa nggak menyediakan jumlah bahan baku sesuai yang aku pengen gitu. Tapi aku nanti akan repeat order terus tiap bulan. Jadi misalkan bulan ini produksinya udah selesai, aku belum pesan, dia harus sudah nyediain barang. Standby barang nih supaya nggak terjadi keterlambatan. Tapi itu pun juga belum bisa jalan 100% karena memang dari PT Nirwana sama PT Knitonya sendiri emang produksinya lagi lancar. Jadi kalau misalnya barang itu misalnya nggak ada nih dan ternyata yang kita rencanain misalnya kayak bulan depan harus segini, ternyata bulan depan memang mereka belum bisa sediain. Apakah produksi dari masnya itu bakal di stop dulu apa? Kalau aku karena penjualan jalan terus berarti produksi harus jalan terus. Nah yang bisa aku akalin biasanya aku nurunin grade produk. Tapi nanti aku otomatis akan nurunin grade harga juga. Berarti berdampak sama barangnya. Iya betul. Untuk alat kerja yang digunakan tuh dijelasin nggak mas? Laptop terus aplikasi untuk desain paling Photoshop, Illustrator, terus CorelDRAW, terus kalau untuk data kita pakai spreadsheet semuanya, terus aplikasi kasir itu mencakup stocking, pelaporan keuangan sama itu pengkasiran sendiri namanya ISB, itu pakai satu sistem dari perusahaan sendiri, aplikasi dari perusahaan. Terus kalau marketingan paling sosial media sih, kita sosial media ada di TikTok sama Instagram, marketplace-nya ada di Shopee sama Tokshop. Untuk alat-alat yang digunakan itu udah memadai belum sih? So far udah memadai sih, paling yang belum cuman untuk produksi live, jadi baru mau dibenahin sih pakai
double mic biar bisa double HP sama mic wireless biar bisa agak jauh dari layar. Alat yang digunakan sekarang itu Fast Mic apa? Ada mic, terus 2 HP, terus phone cooler, ada holder sama tripod paling. Kemudian ada nggak sih kendala yang pernah dialami? Kalau kendala sih sering ya, lebih seringnya terkendala karena di satu sisi divisiku ini baru transisi dari leader yang lama ke aku, dan sebelumnya itu masih konvensional banget, kasir itu masih pakai buku, kemudian stocking juga nggak ada planning per bulannya, penarikan data penjualan tiap outlet seluruh Indonesia juga belum jalan. Nah ini kita lagi benahin sistem semuanya, makanya kalau kendala sih mungkin lebih ke adaptasi sama divisi-divisi lain. Misalnya kayak anak-anak finance sih biasanya terima laporan bentuknya gini, cuman sama aku tak perbaruin misalnya gitu. Terus stok juga kayak gitu. Komunikasi paling sih. Kalau boleh tahu di dalam pekerjaannya Mas ini apa sih tanggung jawab Masnya di dalam pekerjaan? Kalau tanggung jawab ya semua yang berkaitan sama merchandise 23 mulai dari produksi, kemudian storage atau penyimpanan sama distribusi, terus marketing, selling sama report. Nah, kalau misalnya ada masalah di masa atau kendala terus ada nggak konsekuensi yang diterima? Kalau di kantorku sih paling apa ya, kalau paling teguran sih mbak, cuman ada teguran doang. Cuman kalau yang bikin ada sanksi itu biasanya bentuknya kayak pelanggaran absensi misalnya, atau cheating misalnya ngambil uang gitu, itu baru ada tindakan. Kalau enggak paling teguran doang. Gimana sih mas kok gini, paling gitu doang. Kayak dikasih 100 kayak gitu. SP ada, cuman SP itu biasanya pelanggaran yang cukup berat, misalnya kalau fatal misal. Ada tuh aku sempat tuh bikin desain karena aku approving ke owner. Nah ownernya tuh nggak double checking juga, dan aku tuh nggak tahu kalau Holy Wings tuh L-nya 2, L-nya 1. Karena Holy bahasa Inggris kan L-nya 2 ya. L-nya kan tak kira kayak gitu. Ya udah tak cetak, udah di print, udah dijual, ternyata L-nya double, salah. Gitu. Itu cuma penulisannya aja yang salah. Tapi ya enggak. Tapi nggak di ini, nggak di apa namanya, nggak ada SP, nggak ada apa, cuma teguran doang sih. Mungkin kita balik dulu mas ke tentang tugas-tugas tadi ya. Tadi kan masnya udah jelasin tugas utamanya apa, terus ada tugas penunjang dan tambahan tadi juga. Nah itu terus tadi masnya juga udah jelasin langkah-langkahnya kan. Itu mana sih yang paling dari banyaknya tugas masnya, tugas mana yang paling sulit dan mana yang paling enak enjoy dilakuin gitu? Kalau aku paling enjoy desain karena emang job awalku desain awalnya, dan karena apa ya, di luar pekerjaanku aku emang ada brand sendiri, terus kerjaan hari-hari juga desain, jadi enak-enak aja. Yang paling aku nggak apa ya, bukan nggak suka, yang paling menurutku rumit tuh pelaporan, karena aku nggak terlalu apa ya, orangnya nggak terlalu rapi soal data, dan itu instrumennya banyak banget kan, ada diskon dari mana, diskon dari mana, diskon dari mana, terus transaksi atas nama siapa, transaksinya kemana, kenapa kok di diskon, kenapa kok ini diskonnya sekian, tuh harus ada reasonnya semua. Nah itu yang menurutku kayak makan waktu ya. Bikin dokumennya berarti ya? Iya. Nah terus itu biasanya kerjaan tadi apa desainnya dilakuin itu per hari berapa atau per minggu gitu target? Aku biasanya week 1 tuh desain harus approval semua. Week 1, jadi setiap bulan di minggu pertama tuh aku harus ACC desain dulu. Nanti week 2 aku pengajuan, week 3 produksi, week 4 jualan. Untuk dijual di awal bulan. Berarti itu satu desain aja? Enggak, sekali produksi itu aku biasanya 6 kaos sama beberapa, misal ada request mas bikin hoodie, oke aku bikin hoodie. Berarti dalam satu bulan bisa segitulah? Iya, paling juga terproduksi itu sekitar 6 sampai 8 desain kaos. Kemarin 11 tapi terakhir. Terus itu udah termasuk faktor, kan tadi dari PD yang tadi kurang parah, bahan itu sudah termasuk dalam faktor menghambatnya juga. Iya, ada yang lain? Paling sering itu doang sih mas. Kalau so far itu minggu itu, tapi urusan-urusan apa ya, kayak diskusi sama owner gitu-gitu sih yang paling apa ya, karena owner kita ini kan apa ya, orang yang dulunya ngedevelop jualan tuh jualan minuman aja. Nah ini kan barang baru yang mungkin dalam
tanda kutip dia juga nggak terlalu menguasai. Nah jadi lebih banyak kita yang edukasi dia. Cuman secara approval dia harus kita harus minta persetujuan dia. Jadi bingung loh mas. Dia mau istilahnya mau ngasih kontra ke kita, tapi dia nggak menguasai produknya misalnya. Kita ngedukasi. Jadi makan waktu. Tapi tugas tambahan ini apakah mengganggu tugas utama mas ya? Enggak juga sih, karena menurutku beriringan aja. Lama-kelamaan kan setelah dia teredukasi ya jadi terbiasa juga gitu. Kalau masnya tadi kan misal mas kan sekarang jabatannya manajer produk kan, tapi harus tetap apa ya, diskusi sama ownernya. Iya. Nah itu kalau dari masnya sendiri itu bisa ambil keputusan sendiri nggak? Secara desain sama pemilihan vendor itu biasanya aku tetap jalan sendiri. Jadi nanti approval itu berkaitan sama biasanya quantity yang diberikan, terus kualitas dari bahannya itu harus disetujui dulu sama si owner. Tapi kalau untuk desain kemudian mau bikinnya di mana, mau pakai PT apa itu dari aku sendiri. Kalau misal untuk divisi lain ada yang terhubung langsung nggak sama masnya gitu? Divisi lain paling tim sosmed, tim Emono paling ya. Berarti itu untuk hubungan kerjanya gimana? Paling aku minta dibikinin konten atau endorsement mereka kadang-kadang kan kerjasama sama BA terus sama konten kreator gitu kan. Nah nanti aku support produk aku kaos itu biar dipakai sama konten kreator gitu loh. Deskripsiin tempat kerja Mas. Lebih ke aku suka atau semangat kerja karena orang-orangnya seru aja menurutku, nyaman gitu secara hubungan antar personalnya itu enak. Tapi kalau untuk apa ya, fasilitas kemudian lingkungan kantor, suasana di kantor itu menurutku aku pernah kerja di lingkungan yang lebih baik itu pernah. Dan Yona iki mau apa ya, kalau ini cuma so-so aja ya wis penting berangkat kerja pulang. Terus kalau tempatnya itu tetap di situ atau berpindah-pindah? Tetap di situ, sempat pindah sekali itu karena yang kita pakai sekarang tuh belum jadi gitu. Kemudian kondisi di tempat kerja itu udaranya kayak gimana? Udara Ya udaranya apakah pengap atau sedang? kalau asri sih jauh ya tapi ya nggak pengap-pengap banget sih, cuman kadang kalau misalkan emang nggak pakai AC nggak bisa di ruangan yang baru. Kalau yang lama mungkin masih bisa ya. Jadi karena ruangannya itu agak tertutup, dulu tuh kayak hall kecil gitu, dulu bekas gudang, jadi semuanya harus bergantung sama exhaust sama AC. Apalagi kalau banyak yang merokok, karena di kantor di ruangan kita tuh smoking area. Oke, berarti tempat kerjanya itu bisa dibilang gelap. Gelap. Kalau untuk kondisi kebersihannya kan gimana? 50-50 lah. Dibilang bersih juga enggak, dibilang kotor banget juga enggak. Sering nggak dibersihin tempat kerjanya? Sering, setiap hari, pagi tapi. Nah nanti sore itu udah nggak ada tuh. Yang bersih-bersihnya nggak ada. Kesadaran kebersihan dari karyawan yang ada di ruangan itu tuh masih minim gitu. Kayak habis makan taruh meja kan ngeselin ya. Tapi pagi pasti dibersihin. Untuk di tempat kerjanya itu kedap suara, bising, atau Bising. Yang kedap suara itu cuman studio live-nya doang. Kalau di tempat kerja yang ruangan bareng-bareng tuh bising karena tanpa sekat mejanya bareng-bareng. Terus kayak misalnya ini divisi sebelahku nih mau ngobrol sama editor, teriak dia. Karena aku yang di tengah kayak diem. Susah. Berarti masnya nggak punya di situ ada ruangannya sendiri-sendiri atau emang semuanya gabung? Sharing, semuanya sharing. Berarti kayak ruang meeting yang satu meja situ semua. Iya betul. Ada berapa baris ya berarti ya? Satu, dua, tiga row yang bisa buat duduk. Ada buat istirahatnya, buat nonton TV gitu. Buat main bola juga cukup sebenarnya. berarti cukup bising ya untuk Bising. suara di sana itu berarti cukup keganggu nggak Kak? Kalau nggak secara nggak pribadi? Kalau untuk aku koordinasi sama timku yang biasanya duduknya deketan sih sebenarnya masih aman. Cuman kalau misalkan emang aku pengen udah ngerjain gitu nggak pakai earphone, nggak pakai headset gitu susah sih untuk fokus. Paling Yonga kali ini pakai earphone sendiri-sendiri. Terus manggilnya paling chat. Nah, tuh ruangan itu apakah menurut Masnya sendiri nyaman atau enggak?
sebenarnya? Kurang nyaman. Kurang nyaman. Dibilang nggak nyaman ya nggak juga sih, karena bersih dan aku sebenarnya aku jujur lebih suka kerjanya kayak gini, ngadep gitu. Semuanya aku butuh dia ya aku ngomong sama dia gitu. Dekat, nggak harus pindah-pindah ruangan, duduk berdiri malas kan. Cuman karena ya apa ya, namanya teman kerjanya juga seumuran dan lebih muda kebanyakan, itu jadi ngono kayak lah banyak ngomong apa puyeng. Nah ini kan kita udah ngomongin tentang tempat kerja Mas dan gimana tadi Masnya kerja. Nah dari Masnya sendiri ngelihat tempat kerja mungkin atau pekerjaan Masnya ada nggak resiko bahaya keselamatan kerja gitu? Kalau K3-nya di tempatku tuh sebenarnya minim resiko. Palingan kalau harus dicari listrik sih Mas. Kan mereka makan di meja, terus di sini ada laptop, nge-charger juga. Kalau misalnya minumnya tumpah nyetel itu doang. Kalau yang lainnya nggak ada sih. Untuk resiko pekerjaan sendiri, misal mungkin karena ada yang bersinggungan dengan orang gitu. Nah, Maksudnya resiko soal apa? misalnya tentang kan misalnya keluar nih atau marketingnya keluar, Oh, oke. salesnya itu apakah ada bahayanya? Kalau dibilang bahaya sih sebenarnya enggak ya Mas, karena itu menurutku bagian dari dinamika bekerja ya. Jadi ketika emang ada yang keluar salah satu divisi itu kantor punya kebijakan namanya one month notice. Jadi harus hamin sebulan dulu ngasih tahu ke kita kalau dia mau mengundurkan diri. Nah dalam 1 bulan itu kantor biasanya udah nyari. Jadi yang ini cabut, orang barunya udah ada. Berarti lebih bahayanya itu lebih ke tempat kerja aja Tempat dibanding kerja aja. tekanan dari Iya. Paling sama gaji sih menurutku Mas. Maksudnya kayak teman-teman tuh layak dikasih gaji yang lebih proper gitu sih. Terus sistem potong gajinya juga menurutku masih abu-abu. Aku cukup aware soal itu karena mungkin teman-teman kan banyak yang cuman masih nyambi kuliah, ya udahlah kerja yang penting dapat uang jajan dan sebagainya. Beda sama yang mungkin udah lulus kuliah dan kerja itu benar-benar untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Itu apa ya, terganggu sih menurutku kalau misalkan pemotongan gajinya nggak jelas, kemudian sistem bonusnya nggak jelas, reward and punishment-nya nggak jelas. Berarti itu salah satu permasalahan yang dihadapi sama perusahaan sendiri ya? Sama timku. Kalau untuk jabatan Masnya sendiri, kira-kira untuk golongannya misalnya untuk jabatannya Mas itu harus udah S1 gitu, ada nggak kayak gitu? Syarat sebenarnya tidak tertulis sih, karena emang apa ya, lagi-lagi kantorku ini masih dalam masa transisi ya Mbak. Jadi untuk kualifikasi jenjang pendidikan tuh masih belum sekuat itu. Cuman di level yang sama kayak aku kayaknya mostly S1 semua sih. Terus kalau untuk jabatan Masnya ada nggak jurusan atau bidang yang cocok sama jabatannya Mas? Palingan komunikasi sih Mbak, ini tempatku. Kalau enggak manajemen kali ya, manajemen pemasaran gitu. Kalau menurut Mas sendiri, kalau misal orang yang belum S1 itu menurut Mas bisa nggak menjabat sebagai product manager? Asalkan dia mau belajar harusnya bisa ya Mbak. Bisa-bisa aja, cuman apa ya, akan jadi cukup sulit ketika dia belum pernah mengenyam pendidikan di kuliah. Karena menurutku mau kamu kuliah jurusan apa aja, yang penting kan kamu belajar soal manajemen waktu, soal komunikasi sama orang, critical thinking. Misalnya ada pressure kayak gini, dia harus gimana. Soalnya emang dia secara kualitas orangnya nggak kuliah tapi emang kurs terus juga. Kalau misal Masnya tadi berarti perusahaannya ini agensi ya? Nah, timku agensi. Oke. Kalau untuk itu sendiri, kira-kira ada semacam pelatihan gitu nggak, Mas? Untuk bisa sebelum masuk di agensi itu ada pelatihannya gitu. Trainingnya gitu ya? Iya. Kalau training sebenarnya kalau di 2-3 hub sendiri kayaknya nggak ada ya. Mungkin trainingnya langsung dari orang yang sebelumnya atau orang yang head divisinya sendiri. Kecuali di tempatku, kalau jadi manajer atau leader toko tuh ada program trainingnya sendiri. Biasanya selama sebulan. Gitu. Jadi kantor tuh punya tim trainer sendiri.
Terus untuk syarat pekerjaannya itu biasanya ada nggak Mas? Kayak minimal udah punya pengalaman kerja di bidang ini atau udah kerja minimal segini? Ada. Boleh tahu nggak syaratnya itu? Kalau nggak salah paling enggak tuh paham soal marketing, report, dan produksi merchandise, kurang lebih pengalaman minimal 1-2 tahun. Cuman lebih diutamakan itunya sih Mbak daripada yang soal jenjang pendidikan tadi SMA, tapi kalau udah pernah pegang brand dan sebagainya tuh biasanya masuk. Oke, kalau untuk product manager sendiri kan lumayan banyak nih Mas tugasnya. Nah, dari beberapa tugas itu menurut Mas yang paling kritis atau yang paling dibutuhkan sama orang yang mau menjabat jadi product manager itu apa? Report sih Mbak, bikin dokumen sih, laporan keuangan, laporan penjualan, report stok gitu-gitu. Menurutku itu yang paling penting ya, karena menurutku kalau order kalau desain tuh misalkan kita ada capitalnya dari perusahaan bisa dipakai, ya udah order aja, beli aja. Kalau menurut Mas sendiri nih, misal orang yang mau menjabat di jabatan Mas ini, ada nggak akibatnya kalau misal orang itu nggak punya keahlian yang perlu dimiliki? Dia akan keteteran sih Mbak, soalnya menurutku yang paling menyita pikiran tuh kan report ya, karena itu instrumennya banyak sekali lagi ya. Jadi satu orangnya mungkin harus benar-benar teliti, dia ya nggak yang awam-awam banget sama Excel gitu, paling nggak bisa itu. Kemudian apa ya, udah sih paling teliti sama tahu Excel aja, nggak takut sama angka. Oke. Kalau menurut Mas sendiri di jabatan Mas ini lebih ke teknis atau komunikasi? Komunikasi. Menurutku komunikasi, karena teknisnya kan ada anak-anak nih. Berarti yang paling sering digunain itu komunikasi? Komunikasi. Oke. Nah, selama Masnya bekerja ini ada nggak dampak negatif atau mungkin tekanan yang dirasakan selama bekerja? Tekanan mah banyak ya Mbak, biasanya dari atasan sama dari finance. Mas kok reportnya belum jalan, Mas kok produksinya terlambat misalnya. Kira-kira itu nggak mengganggu kehidupan Mas sehari-hari nggak? Kalau sampai keluar pekerjaan enggak sih, karena aku coba nerapin ke timku sendiri juga tuh, urusan kerjaan ya udah dikerjaan aja gitu, pulang ya udah jangan bawa pulang kerjaan gitu. Biar di luar tetap balance. Aku pribadi menerapkan itu karena aku di luar masih ngurusin usaha aku sendiri kan, jadi kalau stres di kantor tak bawa pulang, usaha aku nggak jalan. Nah, aktivitas fisik yang sering dilakukan dalam pekerjaan ini Ngangkatin barang tuh. ngangkatin barang. Ngangkatin barang. Kalau misalkan ada pop up event gitu, kita bawain stok kita, terus ngambil dari gudang ke kita tuh musuh-musuh sendiri. Berarti Masnya sendiri ngangkat barang. Oh, aku sama anak produksi biasanya. Cuman ya nggak yang intens setiap hari itu nggak. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Terus apakah kan tadi ngangkat barang ya gitu, kontak fisik gitu, apakah ada syarat fisik yang harus ada gitu untuk menduduki jabatan ini? Kalau syarat fisik yang penting sehat jasmani rohani doang sih. Kalau misalnya matanya minus gitu atau gimana? Selagi dia tidak terganggu, menurutku masih aman-aman aja. Masih aman. Masih aman aja. Berarti dia terlalu menuntut hal itu. Oh, nggak terlalu menutup. Nah, untuk pekerjaan Mas yang sekarang nih, apakah dibutuhkan temperamen untuk diri sendiri dalam menduduki jabatan ini? Temperamen untuk diri sendiri itu gimana maksudnya? Maksudnya tuh kayak kita tuh harus bisa menahan emosi ketika berhadapan dengan klien atau gimana? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak harus di jabatan gue Mas, cuman yang mungkin aku garis bawahi juga, kontrol emosi itu jadi salah satu syarat psikis mungkin ya bahasanya, syarat psikologi paling penting kalau kamu mau ada jabatan dalam tanda kutip yang punya anak buah, karena kamu pasti di pressure dari atasan, dan sebisa mungkin menurutku jangan sampai anak buah kita tuh malah jadi pelampiasan, karena anak buah kita tuh yang bakal bantuin kita kerja supaya kita nggak dimarahin sama atasan. Nah kalau misalkan
misalkan atasan tuh marah-marah ke kita, kalau bisa tuh emosinya habis di kita dulu, biar kita nge-brief ke adik-adik tuh, adik-adik lagi anak-anak tuh apa ya, nggak pakai emosi, mereka jalaninnya dengan santai, cuman tetap tegas, artinya yaudah kita on point aja. Atasan mintanya gini, kalau menurut kita itu benar atasan kita kayak gitu, yaudah kita ngasih tahu ke bawahan, kamu bikin ini, jangan gini. Jadi untuk posisi ini sangat dibutuhkan dengan ketenangan tinggi atau cepat tanggap. Harus beriringan sih masalah itu. Harus beriringan. Karena misalnya katakanlah aku di brief jam 10, jam 11 sudah harus ada hasil. Cuman waktu 1 jam kan, otomatis aku harus cepat tanggap. Tapi aku juga nggak bisa yang berusaha-gerusuh. Wah ini kamu harus ngerjain, nggak bisa. Tetap harus ada sabarnya juga. Ini aku ngolah emosi dulu. Oh ini maksudnya owner tuh kayak gini atau maksudnya atasan tuh gini. Terus aku nge-translate dengan bahasaku biar anak-anak ini nggak tersinggung. Misalnya tadi atasan nih bentak-bentak atau ngomong kasar gitu. Karena aku nggak perlu ngomong kasar kan anak buah kan. Nah itu tak transisikan emosinya tuh biasanya gitu. Nah, apakah pernah masnya menjadi kena tekanan mental atau stres? Kalau sampai stres enggak mas, cuman kayak apa bahasa ya kalau dari psikologi makdep tuh makdep tuh apa ya kayak nyesek gitu. nyesek gitu. Iya kayak agak dek gitu. Spontan gitu aja. Kok gitu sih gitu. Pernah, tapi nggak sampai stres. Tapi habisnya di situ aja. Habisnya bisa aja. Tak olah sendiri lah. Paling aku cerita ke pasangan misalnya atau ke teman sih. Kok gini ya? Cuman kalau bisa anak-anak nggak tahu. Karena nggak semua, menurutku nggak semua leader mau kayak gitu loh. Nggak. Jadi kebanyakan ya wes nih bosnya marah mintanya gini, dia translate ke anak-anaknya pakai marah juga. Nah itu yang bikin menurutku kerjaannya nggak jalan. Nah sekarang kita ngomongin hasilnya mas. Hasil kerja seperti apa yang didapat? Kalau dinominalkan menurutku kurang ya mas, maksudnya masih harusnya bisa lebih gitu. Cuman aku nggak tahu karena aku nanya ke perusahaan, mereka juga belum ada jawaban soal pertimbangan gaji dan lain-lain. Kalau aku expect, ini perlu ngomongin angka nggak ya? Kalau masnya nyaman nggak apa-apa. Kalau yang privasi kalau misalnya boleh. Iya mungkin di pekerjaanku yang sebelum ini dengan jabatan yang enggak manajer itu dapat hasilnya lebih tinggi. Nah harusnya aku expect karena aku punya pengalaman di situ, aku sekarang jadi manajer harusnya bisa lebih tinggi dari gajiku yang sebelumnya. Nah untuk sekarang tuh belum karena memang mungkin ya satu baru, dua baru proses kenaikan gaji juga semua staff tapi ya. Gitu. Jadi ya at least cukup untuk kebutuhan selama sebulan lah. Cuman untuk nabung dana darurat buat senang-senang tuh menurutku masih kurang. Atau harus ada setting kamu, nggak palingnya di setting kamu. Maaf mas, ini maksudnya set income ini ke perusahaan ini atau ke Aku sendiri. Oke. Penghasilan di luar pekerjaan. Kalau misalnya untuk pekerjaan ini untuk hasil kerja yang didapat untuk organisasi ini atau perusahaan ini itu apa? Seperti apa bentuk? Kalau itu jelas ya selling sih mas, uang maksudnya uang income gede gitu karena dari yang sebelumnya dipegang leader A sampai tak pegang tuh ada kenaikan sekitar 200% revenue untuk perusahaan. Nah tapi untuk sampai ke hasilku pribadi dalam tanda kutip gaji itu belum sejalan dengan kenaikan selling dari produk yang aku buat. Ibaratnya beban kerja nggak sesuai dengan Gaji yang didapat. yang kita terima. Berarti kita mengukur hasil kerja ini dengan tercapainya target income sama penjualan. Aku walaupun nggak ada target tertulis dari perusahaan tapi aku mentargetkan diriku. Berarti dari perusahaan ini sebenarnya tidak ada target untuk mencapai misalnya bulan ini kita harus mencapai hasil segini. Nggak ada. Tidak ada. Berarti dari sendiri harus inisiatif gitu. Inisiatif karena menurutku kalau kerja nggak ada target juga nggak seru untuk apa ya istilahnya kita mau achieve apa kalau gitu sekedar produksi doang mas, produksi setahun sekali juga produksi gitu. Sebenarnya tujuan kita apa gitu ya. Karena ya yang harus kita perjuangkan juga tapi ketika kita bisa achieve target yang kita buat sendiri kita tetap harus bisa ya apa ya paling nggak perusahaan
perusahaan tuh respon kasih feedback ke kita gitu. Tambahin bonus gak gimana? Kalau masnya kan produksi barang lah istilahnya gitu. Nah biasanya untuk waktunya sendiri itu biasa berapa lama untuk jadi satu barang gitu? Paling lama 3 minggu per 2000 pieces. Kalau kayak gitu itu menurut mas stabil atau kadang bisa berubah-ubah juga? Kadang bisa berubah karena ketersediaan bahan baku. Kalau menurut masnya sendiri di antara produk-produk yang mas mungkin udah produksi gitu, itu biasanya yang paling memakan waktu itu produk apa? Hoodie sih, hoodie jaket. Kenapa bisa makan waktu daripada yang lain? Karena apa ya? Kalau dari teknis fashion kan kita ada namanya pola, Mbak. Kalau kaos tuh mau vendor A, B, C, D, F, G, H, I, J itu menurutku masih bisa lah jahit kaos tuh gampang gitu. Karena semua orang tinggal tulis motong kardus dan segala macam. Nah kalau jaket itu kan kriterianya banyak. Ada lingkar lengan, ada kemudian panjang jaketnya, kemudian ada saku, ketebalan bahan, kemudian hoodie-nya bisa ditutup apa enggak, hoodie-nya nanti jadi segitiga apa jadi bulat. Itu instrumen yang harus di QC itu banyak. Kalau masnya sendiri berarti sekarang kerjanya itu weekday atau weekend juga? Dan Weekday. waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa kira-kira? Dailynya 9 jam, tapi jam masuknya tuh bebas mau jam, start jam 9 sampai jam 12 tuh jam clock in, nanti clock outnya menyesuaikan 9 jam setelah itu. Kalau untuk masnya sendiri untuk jam kerjanya itu realistis gak mas? Berlebihan sih menurutku. Harusnya kalau aku mikirnya sehari paling nggak 8 jam cukup. Terus Sabtu libur. Sabtu libur. Kecuali emang ada on duty untuk buka pameran gitu nggak apa-apa. Tapi kalau harus kerja sampai Sabtu terus dengan salary yang sekarang kayak menurutku kurang sih. Sekarang kita beralih ke minat kerja yang mungkin orang harus miliki untuk menduduki posisi ini. Orang-orang yang beraktivitas seperti apa sih yang bisa cocok sama jabatan ini, Mas? Apa ya? Sebenarnya in general sih mas semua orang bisa sebenarnya ya. Cuman tinggal ke minat orangnya aja, dia minat nggak sih untuk nge-develop sesuatu gitu, atau orang yang paling enggak dalam kutip nggak harus ngerti fashion tapi dia mau belajar soal itu gitu. Kaos kayak gini tuh bagus nggak sih dipakai orang A gitu, bisa nggak sih dipakai apa istilahnya marketnya 23 gitu, bisa apa enggak. Kalau misalkan bisa dipakai terus kira-kira orang nih bakal mau repeat order apa enggak, gitu-gitu sih. Tapi lebih ke aktivitas yang suka fashion lah ya. Iya, nggak jauh-jauh dari itu sih. Untuk fungsi kerjanya nih, kerjanya lebih dominan ke data, orang atau barang? Balance. Balance semuanya. Balance semua. Nama lengkap Mas ya? Lengkap Taufik Ihsan Dita Putra. TAUFIQ IKHSAN Dita Putra. Taufik Ihsan Dita Putra. Di tanggal lahirnya Mas? Tanggal lahirnya 22 Juni 1998. Apakah ada tahun pengangkatan CPNS? CPNS? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Doain. Untuk pekerjaannya ada kayak pensiunan atau enggak? Pekerjaan ini? Hah? Nggak ada. Oh, tidak. Ada pelatihan atau diklat yang pernah diikuti? Seperti apa? Bootcamp desain sih mas dulu. Bootcamp desain. Desain. Aku lupa ya, tapi dulu yang nyelenggarain apa gitu. Tapi itu membantu sama untuk pekerjaan ini? Iya, sangat. membantu. Ada pengalaman jabatan apa sih? Aku di head graphic designer. Grafik Desainer. Itu ada berapa lama? 1 tahun. 1 tahun baru ke jabatan. Iya. Oh beda perusahaan tapi mas ya? Oh, beda perusahaan. Beda perusahaan. Nah, untuk keahlian masnya untuk saat ini seperti apa? Hard skill apa soft skill? Hard Boleh skill. dua-duanya. Oh dua-duanya. Kalau hard skill paling aku desain, terus ya marketing produk, kemudian
sosial media marketing. Kalau soft skill paling di public speaking, terus leadership, time management, udah sih. Kalau untuk keterampilan yang Mas miliki? Paling aku motret, ngedrum, ya, Yang sering digunain yang mana? semuanya. Semuanya. Dengan santai. Ya, Nah, mungkin masuk ke hasil kerja utama yang diharapkan. Yang tadi kan hasil kerja yang udah didapetin nih. Sekarang yang diharapkan itu hasil kerja untuk perusahaan apa untuk aku? untuk jabatan ini. Maksudnya untuk hasil ke aku? Ke Apa hasil perusahaan. ke perusahaan? Ya. Apa ya? Ya paling bisa selling lebih optimal, sebulan laku 1000 pieces. Itu bentuknya seperti apa tuh? Tetap sebagai kayak laporan gitu aja atau Barang. barang? Revenue otomatis ya, kan barangnya laku, nanti terjual, uangnya masuk perusahaan. Berapa jumlah hasil kerja yang bisa dihasilkan? Misalnya per hari atau per bulan? Monthly-nya berapa ya? 60 sampai 80 juta. Itu keadaan normal atau ngebut? Normal. Sekian Mas untuk waktunya, sudah menyediakan waktunya sampai malam gini ya. Aman aja. Kami udah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan dan Mas yang jawab ini tidak akan bisa berdua dan cuma digunakan